Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan tentang sistem bahan bakar sepeda motor. Kemarin kan sudah tentang pengenalan materi produktif TKR. Sekarang kita lanjut tentang sistem bahan bakar sepeda motor. Injeksi bahan bakar sepeda motor. Sekarang sepeda motor kan ada dua, dengan karburator sama dengan injeksi. Sistem injeksi itu adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Jadi dari tangki sini dialirkan, kemudian disemprotkan pelan-pelan sama injektornya, ini injektor. Jadi disemprotkan pelan-pelan. Ini adalah sistem injeksi sepeda motor. Ada ignition switch, bend angle sensor, pompa bahan bakar, regulator, ECU, gear position switch, alternator, EOT sensor, ignition, pulse sensor, sensor unit. Jadi injeksi itu berfokus pada ECU-nya. ECU itu elektronik, jadi pengatur ini. Jadi ini semua sistem sepeda motor ini diatur oleh ECU ini. Jadi injeksi bahan bakar, misalkan sepeda motor, misalkan nih mesin butuh bahan bakar yang banyak, ini sensor unitnya ini ngirim sinyal elektrik ke ECU, kemudian ECU ini mengirim sinyal ke fuel pump, kemudian fuel pump ini mengalirkan lewat saluran pipa bahan bakar ke ini injektornya. Nah, ini sistem bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan, membersihkan, menyalurkan dan menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar. Jadi sistem injeksi bahan bakar itu berfungsi untuk menyalurkan dan menyemprotkan injeksi bahan bakar di bahan bakar sampai ke mesin. Lanjut ya. Kemudian ada komponen injeksi sepeda motor. Komponen injeksi sepeda motor menyalurkan bahan bakar ke mesin, yaitu 1. Tangki bahan bakar atau full tank, 2. Pompa bahan bakar atau full pump, 3. Saringan bahan bakar atau full filter, 4. Pipa selang atau saluran pembagi, 5. Pengatur tekanan bahan bakar, full pressure regulator, 6. Injektor penyemprot bahan bakar. Sistem bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan, membersihkan, menyalurkan, menyemprotkan, serta menginjeksikan bahan bakar. Jadi ini adalah full tank, ini yang tadi yang ini. Kemudian kita sederhanakan. Nah, jadi ini full tank, ini pompa bahan bakar, ini filter. Jadi kan bensin di tangki bahan bakar ini disedot lewat filter ini. Nah, filter ini berfungsi untuk membersihkan kotoran. Kemudian regulator ini buat tekanannya, tekanan keluar itu biar konstan. Kemudian ini disemprotkan ke sini. Kemudian masuk ke injektor. Nah, injektor ini akan menyemprotkan. Ini throttle body. Throttle body itu biasanya kalau di tune up itu yang biasanya disemprot. Di gas kan dia buka klepnya itu, kemudian disemprot. Nah, itu fungsi untuk membersihkan. Ini di dalam throttle body ini itu kan terjadi pembakaran ya. Pembakaran itu menghasilkan karbon. Karbon itu yang hitam-hitam gitu. Nah, itu disemprot pakai namanya itu carbon cleaner. Jadi karbonnya biar bersih, biar gas atau mesin itu enak. Makanya kalau di servis itu mesti disemprot ini. Kemudian saya menjelaskan tentang tangki bahan bakar full tank. Tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin pada sepeda motor yang akan digunakan sebagai bahan baku menghasilkan tenaga.
ini full tank. Jadi bensin dimasukkan ke sini terus disimpan. Ini contoh full tank sepeda motor. Nah, ini namanya itu tempat masuknya tangki. Ini penutup tangki. Jadi ini buat nozzle yang di bensin ini masuk ke sini kemudian diisi. Lanjut cara perawatan dan mengurus tangki bahan bakar serta prakteknya. Yang pertama, cara pengurasan. Ya, ini kalau tangki kotor, biasanya kalau kemasukan air atau apa, itu kan tangki harus dikuras. Kalau kemasukan airnya sangat banyak, itu di dalam itu menimbulkan karat-karat. Nah itu perlu dikuras. Caranya adalah lepas tangki dari dudukannya. Ini dilepas dulu semua bodinya ini, terus tangkinya dilepas. Kemudian lepas pompa bensin dengan hati-hati. Untuk membukanya sangat gampang, buka 4 baut berukuran 10 atau baut elit, tergantung jenis motornya. Setelah 4 bautnya dilepas, lepas juga soket kabel yang tersambung di pompa bensin. Ini nanti kalian diajarkan ini plus praktek ya. Jadi nanti caranya ini nanti kalian hafalin atau gak usah dihafalin, nanti diajarin di praktek. Jadi nanti ada sepeda motor, kalian akan diajarin praktek tentang perawatan tangki bahan bakar. Ini cara-caranya ini. Terus saya lanjut menjelaskan lagi ya. Jika semuanya setelah dilepas, langkah selanjutnya yakni dengan mengangkat pompa bensin dengan perlahan dan hati-hati karena terdapat kabel yang rawan lepas. Lalu simpan di tempat yang bersih dan aman. 3. Kuras bensin yang ada di dalam tangki. Setelah pengurasan selesai, pastikan tidak ada kotoran ataupun air yang masih tersisa dalam tangki. 4. Ganti karet sil pompa. Ini ya, karet sil pompanya itu di sini. Ini karet sil pompa. Atau juga ganti filter pompanya juga. Untuk meminimalisir masuknya kembali air tangki yang sudah mengambang. Terus ini cara perawatan dan mengurus tangki bahan bakar yang kedua. Cara pengurasan kedua, masukkan selang itu yang biasanya di bengkel kan ada selang, terus dimasukkan ke sini. Nah ini terus disedot pakai kompresor, nanti airnya keluar sampai habis, kemudian diisi bensin lagi. Ini caranya. 1. Memasukkan selang ke dalam tangki hingga menyentuh dasar tangki bensin. 2. Memasukkan juga kepala kompresor ke lubang tutup tangki. Jika posisi sudah siap, setelah ditutup tangki dimanfaatkan kain sambil angin dikeluarkan. 4. Sisa bensin akan dikeluarkan secara otomatis melalui selang sampai habis, meskipun udara kompresor tetap keluar. Ya, nanti kalian akan diajari cara membersihkan tangki. Atau yang cara ketiga ini yang paling gampang. Ini kalian diajarinya di praktek. Nanti kalian tetap masuk, tapi sedikit dan praktek. Dia masuk nanti beberapa siswa saja untuk praktek, jadi gantian. Prakteknya nanti dengan Ki Agus Purwanto. Cara ketiganya, mencampurkan cairan injektor cleaner ke dalam tangki motor. Bahan injektor cleaner sekaligus membersihkan tangki, juga membersihkan injektor sepeda motor. Jadi ini tinggal dimasukin saja sama bensin, terus digas. Gas terus selama 5 menit sampai enak. Itu sudah cara pertama. Dan cara kedua, jika tangki motor kemasukan air sehingga perlu dikuras. Kalau tangki motor cuma kotor aja, itu tinggal campurkan ke injektor cleaner, nggak perlu dikuras secara pakai cara satu atau kedua. Cara satu kedua itu biasanya kalau kemasukan air dalam jumlah banyak terus sehingga menimbulkan mogok. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pompa bahan bakar full pump dan selang full feed house.
Komponen pada sistem bahan bakar tersebut adalah full section filter, penyaring kotoran agar tidak terisap pompa bahan bakar. 2. Full pump modul, memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. 3. Full pressure regulator, berfungsi mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. 4. Full feed hose, selang yang untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Full section filter itu filternya ini, filter ini kalau bisa dilihat ini yang andanya ini full pump ini, jadi nyedot di dalam sini, penyedot lewat sini sud. Nah ini regulator itu berfungsi keluaran agar konstan. Misalkan keluarnya 5 ml jadi tetap 5 gitu misalkan. Nah ini kalau ini sistem bahan bakar ini kalau dipisah kayak gini. Kemudian cara perawatan dan perbaikan pompa bahan bakar full pump plus praktek. Cara pertama, jika full pump rusak, bersihkan dulu full pumpnya menggunakan bensin bersih. Ganti filter saringan jika tetap tidak bisa. Nah ini tinggal membersihkannya pakai bensin bersih itu, tinggal kita sikat aja. Sikat, kemudian kan ini kotor ya. Ini kita ganti aja filternya, murah filternya, mungkin sekitar 20.000 gitu. Cara kedua, jika full pump rusak, lepas rotaknya, dilem, perkecil lubang keluaran yang menuju selang bahan bakar. Metode ini prinsipnya hampir sama dengan waktu kita menyemprotkan. Ketika selang ditekan, diperkecil lubangnya, semprotannya akan lebih kencang. Nah, ini misalkan ini semprotan ini, kan ini kan set deh. Nah ini kan masuk ke sini ya. Nah ini kita perkecil lubangnya itu sehingga tekanannya bertambah. Terus cara ketiga ini, jika cara yang masih gagal tapi cara medium cost, yaitu kita tinggal mengganti rotaknya dengan yang baru. Kita beli rotak yang baru, ini rotaknya. Lanjut, cara perawatan dan perbaikan selang bahan bakar plus praktek. Cara pertama, jika selang rusak, lepaskan selang dari pompa bensin, cek selang apakah tidak bocor. Biasanya ngeceknya itu satu di diode, terus satunya ditutupin. Itu cara ngecek biar tidak bocor. Kemudian kalau tidak bocor itu tinggal kita bersihkan pakai bensin bersih atau kita semprot pakai carbon cleaner. Jika ternyata selang ada kebocoran maka perlu diganti, tinggal beli selang yang baru, ini murah. Jika bocor, kalau tidak bocor tinggal kita bersihkan saja. Ini nanti diajari praktiknya juga. Nih saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ini diletakkan di antara tangki bahan bakar full tank dan pompa bahan bakar full pump. Fungsi dari saringan bahan bakar yaitu menyaring air dan kotoran-kotoran yang terkandung atau terbawa dalam bahan bakar. Ini adalah saringan bahan bakar ya. Ini ada valio saringan bahan bakar. Hampir sama semua. Ini biasanya di sini saringan bahan bakar. Tinggal kita coplok terus kita ganti. Biasanya ini kalau kotor ini hitam, biasanya ini coklat ini baru. Kalau kotor sekali itu warnanya hitam itu karena karbon warnanya hitam, jadi masuk di sini. Nah ini contohnya ini hitam, kotor, ini hitam karbon, bisa juga zat-zat lain. Cara mengganti filter bensin plus praktek. Cara mengganti filter bensin pada motor yaitu lepas pompa bensin. Ini tinggal lepas saringan bensin dengan pompa. Ini pompanya, ini pompanya, ini saringannya kita lepas.
Kemudian ganti filter dengan yang baru, karena filter bensin cukup murah. Kemudian lepas kita masukkan yang baru. Yang baru warnanya putih, ada yang coklat. Nah, ini warnanya kalau sudah kotor hitam sekali. Nah, ini regulator pompa bensin. Ini regulator yang kalau rusak ini pelampung bahan bakar, pressure regulator, filter bahan bakar. Full pressure regulator berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar ke dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Jadi kalau regulator ini dipecah ya seperti ini. Full pressure regulator ini kalau dicopot ini. Nah, ini menjaga tekanan agar tetap konstan keluar bensin. Jadi dia ngatur injektor bensin. Injektor penyemprot bahan bakar berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar dari selang yang dikirim melalui pompa bensin ke bahan bakar. Jadi saya regulator tadi kalau rusak biasanya ganti sama pompanya. Biasanya jadi satu kesatuan pompa sama regulator. Jadi kalau regulator rusak ini pompanya juga harus diganti. Injektor bensin, ini injektor bensin. Ini kalau disamakan selang bahan bakar sama ini. Injektor bensin, injektor penyemprot bahan bakar berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar dari selang yang dikirim melalui pompa mesin pompa ke mesin pembakaran. Pompa di injektor itu menerima dari bensin dari sini ya. Ini sedot masuk ke sini, masuk ke selang, kemudian disalurkan ke injektor. Injektor ini menyemprotkan ke mesin. Terus ada piston. Cara membersihkan injektor bahan bakar plus praktek. Caranya gampang, kita campurkan carbon cleaner dengan bahan bakar. Ini tangkinya, kita tinggal beli injektor cleaner ini namanya. Cairan kimia gas yang disebut injektor ini langsung dicampurkan ke tangki bensin. Isinya 75 ml, bisa untuk campuran 3,5 sampai 5 liter bensin. Ini tinggal kita masukkan, kemudian kita gas. Nanti kotoran-kotoran itu keluar semua, kotoran-kotoran yang ada di injektornya. Lanjut cara kerja mesin injeksi sepeda motor. Unit kontrol mesin engine ECU akan memonitor kegiatan mesin melalui berbagai sensor. Sensor-sensor ini akan digunakan oleh ECU untuk menghitung jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dan mengontrol mesin dengan cara manipulasi jumlah bensin dan udara yang masuk. 3. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan bergantung pada beberapa faktor seperti suhu mesin, kecepatan rotasi, dan komposisi gas buang. 4. Injektor bahan bakar ini biasanya tertutup dan terbuka untuk menginjeksikan bahan bakar ketika ada listrik yang mengalir. Jadi ini ya, ini sedot. Yang pertama ECU itu menerima dari sensor-sensor itu listrik kan. Di sensor ini misalkan mesin ini perlu bensin. Nah ini sensor-sensor itu menghasilkan listrik yang mengarah ke ECU. ECU nanti mengontrol ke full pump ini. Jadi langsung bensin ditarik, disedot ini bensin lewat saringan, kemudian disalurkan ke injektor. Tujuan injeksi sepeda motor yaitu keluaran tenaga kendaraan, 2. Efisiensi bahan bakar, 3. Performa, 4. Kemampuan untuk memakai bahan bakar alternatif, 5. Daya tahan, 6. Penggunaan kendaraan yang halus, 7. Biaya awal, 8. Biaya perawatan, kemampuan untuk diagnosa, kemampuan dioperasikan di mana dan kapan saja, kepraktisan penyetelan mesin, 12. Tidak memerlukan cuk. Jadi injektor ini perawatannya gampang, cuman itu kelemahannya di ECU itu biasanya itu mahal. Kalau
kalau selama itu ini tidak rusak itu perawatannya murah. Ini yang gampang jadi cara-cara perawatannya bahan bakarnya. Ya, sekian dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.